Potensi sumber daya dan pesisir kelautan itu meliputi berbagai aspek. Yang pertama itu ada perikanan. Nah, di Indonesia itu memiliki keanekaragaman jenis ikan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi perikanan tersebut. Lalu yang kedua ada pariwisata, di mana pemanfaatan sumber daya laut dalam bentuk kegiatan pariwisata itu mengambil manfaat dan fungsi dari nilai-nilai keindahan yang terdapat. Lalu selanjutnya ada jasa lingkungan. Nah, laut memberikan berbagai jasa lingkungan untuk manusia seperti jalur transportasi, sumber bahan makanan, dan juga sumber energi. Lalu yang terakhir ada budidaya perairan. Nah, budidaya perairan seperti budidaya ikan, budidaya mutiara, budidaya rumput laut, dan lain-lain juga menjadi bagian dari potensi sumber daya laut. Nah, potensi sumber daya kelautan dan pesisir itu sangat beragam dan meliputi berbagai aspek yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Nah, beberapa macam potensi sumber daya kelautan dan pesisir adalah yang pertama yaitu adalah sumber daya ikan. Contohnya seperti ikan pelagis, seperti ikan tuna dan cakalang, kemudian ada ikan demersal, contohnya seperti ikan kakap dan kerapu, kemudian ada ikan hias. Nah, yang kedua adalah sumber daya hayati lainnya. Contohnya seperti rumput laut, mangrove, terumbu karang, krustasea, dan moluska. Kemudian ada sumber daya non hayati. Nah, contohnya itu seperti minyak dan gas bumi, pasir laut, mineral dasar laut, contohnya seperti mangan dan nikel, dan energi laut, contohnya energi gelombang dan energi pasang surut. Nah, yang keempat ada pariwisata bahari. Itu termasuk pantai dan ekowisata. Terus yang kedua ada menyelam dan snorkeling, wisata kapal pesiar. Terus yang kelima ada transportasi dan logistik. Yang pertama itu ada pelabuhan dan dermaga, jalur pelayaran. Terus yang keenam ada budidaya perairan atau aquaculture. Yang pertama itu ada budidaya ikan laut, budidaya kerang, dan budidaya rumput laut. Terus yang ketujuh ada konservasi dan keanekaragaman hayati. Yang pertama ada kawasan konservasi laut dan penelitian dan pendidikan lingkungan. Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dari sumber daya ini sangat penting untuk memastikan kelestarian ekosistem dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, sumber daya mangrove adalah suatu terbentuknya hutan yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut dengan keadaan tanah yang anaerobik. Hutan mangrove terdiri dari beragam jenis tumbuhan dari famili yang berbeda-beda. Nah, memiliki persamaan daya adaptasi morfologi dan fisiologi yang sama terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, selain yang disebutkan oleh rekan saya, sumber daya mangrove juga adalah istilah yang mengacu pada berbagai manfaat dan nilai yang dapat diperoleh dari hutan mangrove. Hutan mangrove sendiri merupakan ekosistem pesisir yang unik dan vital, dengan berbagai jenis pohon dan tanaman yang telah beradaptasi dengan kondisi air asin. Beberapa potensi sumber daya yang dimiliki hutan mangrove antara lain di bidang ekonomi. Yang pertama itu ada perikanan. Mangrove merupakan habitat penting bagi berbagai jenis ikan dan udang yang merupakan sumber protein bagi masyarakat pesisir. Yang kedua itu ekowisata, yang dimana mangrove dapat dikembangkan sebagai objek wisata alam yang menarik dan edukatif. Lalu selanjutnya itu ada sosial dan budaya. Nilai budaya. Mangrove memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat pesisir dan sering dikaitkan dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Nah, selanjutnya itu ada potensi sumber daya mangrove. Yang pertama itu keanekaragaman hayati. Mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan salah satu ekosistem paling produktif di bumi. Keanekaragaman hayati hutan mangrove yang menyediakan habitat bagi berbagai macam spesies flora dan fauna, termasuk ikan, udang, kepiting, burung, mamalia, dan reptil. Keanekaragaman hayati mangrove memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan menyediakan berbagai layanan ekosistem yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, ekosistem. Mangrove melindungi pantai dari erosi dan abrasi akibat gelombang dan arus laut. Mangrove melindungi pantai. Mangrove membantu membersihkan air laut dari polutan dan sedimen. Mangrove menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi perubahan iklim. Mangrove merupakan habitat penting bagi berbagai jenis ikan dan udang yang merupakan sumber protein bagi masyarakat pesisir. Mangrove dapat dikembangkan sebagai objek wisata alam yang menarik dan
edukatif. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove yang pertama yaitu dengan melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali. Yang dapat kita lakukan yaitu dengan menanam kembali mangrove di area yang rusak atau terdegenerasi. Yang kedua yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Caranya dengan melakukan kampanye dan pendidikan mengenai pentingnya mangrove bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan pemanfaatan teknologi. Caranya dengan menggunakan teknologi seperti pemetaan satelit dan drone untuk memantau kondisi mangrove dan mendeteksi perubahannya. Selanjutnya upaya menjaga dan melestarikan sumber daya mangrove yaitu pengelolaan berkelanjutan, di mana pengelolaan berkelanjutan mangrove melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan kebutuhan regenerasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan regenerasi di masa depan. Nah, hal ini mencangkup pada peraturan penebangan dan pemanfaatan yang bijaksana, di mana pada peraturan penebangan ini menetapkan batasan dan regulasi yang ketat terhadap penebangan mangrove untuk menghindari kerusakan yang berlebihan. Nah, sedangkan pada pemanfaatan yang bijaksana ini memastikan cara pemanfaatan mangrove dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistemnya, seperti memilih lokasinya, bahkan memilih teknik pemanenan yang ramah lingkungan. Selanjutnya itu ada upaya pengawasan dan penegakan hukum, di mana untuk melindungi mangrove diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Nah, hal ini mencangkup pada pengawasan aktivitas ilegal dan penegakan hukum. Nah, pada pengawasan aktivitas ilegal, mengawasi dan mengidentifikasi aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan perambahan lahan mangrove. Nah, sedangkan pada penegakan hukum, ini akan membuat hukum dengan memberlakukan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggar untuk mencegah aktivitas ilegal tersebut. Nah, yang terakhir ada upaya riset dan monitoring, di mana riset dan monitoring dilakukan untuk memahami kondisi ekosistem mangrove dan dampak dari perubahan lingkungan, serta untuk mengevaluasi efektivitas upaya konservasi ini. Nah, pada riset dan monitoring ini mencangkup studi ekologi, studi dampak lingkungan, dan monitoring populasi dan kesehatan, di mana studi ekologi ini memahami interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem mangrove. Sedangkan pada studi dampak lingkungan menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap mangrove, dan monitoring populasi dan kesehatan ini melakukan pemantauan terhadap populasi mangrove dan kondisi kesehatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pelestarian. Oh wow.